Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Pun berlalu sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Tahun pun berlalu sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Shalom kepada semua.
Di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada mereka yang menyambut perayaan Tahun Baru Cina. Baiklah, bersama-sama kita lagi pada hari ini di dalam ibadah online. Dan dalam kita menghadapi situasi PKP, marilah kita terus mengikuti SOP dari kerajaan dan tetap setia datang kepada Tuhan. Baiklah, pada saat ini marilah kita sama-sama siapkan diri kita, dan dalam keadaan yang tenang kita akan masuk dalam doa senyap. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada saudara dan saudari. Saya mengucapkan selamat Tahun Baru Cina, Singgen Kuala kepada semua yang merayakannya. Dan mari pada saat ini kita datang kepada Tuhan, mari kita memuji dan bersuka di dalam Tuhan. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari katakan bersama-sama hari ini. Hari
Mari pada saat ini kita membuka hati, kita mengangkat suara di hadapan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita katakan selain Kau tiada Tuhan. Haleluya Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku telah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku telah tak berdaya. Mari kita bersama-sama menyembah. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Yesus, Tuhan. Mari pada saat ini kita mengangkat suara di hadapan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita mengungkapkan syukur di hadapan Tuhan, bahwa tidak ada Allah yang lain yang layak kita sembah, hanya Yesus di dalam hidup kita pada saat. Oh Yesus, kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami, Tuhan. Kami mengangkat suara di hadapan tahta-Mu, sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan.
kami agungkan Tuhan, kami muliakan, kami besarkan Kau, lebihi segalanya Tuhan, segalanya Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Haleluya Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Saat ini Tuhan kami menyembah Kau Tuhan dengan hati kami yang tulus Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami datang memohon pengampunan daripada Engkau Tuhan Yesus. Kami datang mengakui setiap dosa-dosa dan kesalahan yang kami lakukan di dalam hidup kami Bapa di surga. Pada saat ini Tuhan kami mohon Tuhan Kau mengampuni setiap dosa-dosa yang kami lakukan ya Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Baik dosa yang kami sengajakan ya Tuhan, baik dosa-dosa yang tidak kami sengajakan ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Berikan kami kelepasan ya Tuhan, berikan kami pengampunan ya Tuhan. Berikan kami belas kasihan-Mu ya Bapa di dalam hidup kami pada saat ini Tuhan. Bapa di surga, kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan pada saat ini Tuhan. Ampuni setiap dosa kami Bapa, baik dosa kami kepada orang tua kami Tuhan Yesus, kepada orang di sekeliling kami, pada saudara-saudari kami Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan pengampunan daripada Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni setiap bibir kami yang berbicara Bapa yang tidak menyenangkan ya Tuhan Yesus. Bahkan mata kami yang melihat yang tidak baik ya Tuhan Yesus. Bahkan telinga kami yang mendengar Tuhan Yesus. Bahkan juga telinga kami Tuhan Engkau ampuni Tuhan. Bibir kami yang berbicara ya Bapa, kami mohon pengampunan daripada Engkau Tuhan. Tangan kami yang melakukan ya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Bahkan hati kami ya Bapa yang mulai dicemari Tuhan dengan dosa ya Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan kami mohon pengampunan daripada Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, berikan kami belas kasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk pengampunan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, atas anugerah pengampunan yang berikan bagi kami melalui anak-Mu Yesus Kristus yang berkorban di atas kayu salib bagi setiap kami yang percaya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini hati kami ya Bapa di surga yang sungguh-sungguh datang menyembah Kau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada Allah yang lain Tuhan yang layak kami tinggikan di dalam hidup kami selain hanya Engkau Yesus yang layak terima segala pujian dari dalam lubuk hati kami Tuhan. Kami menyembah Kau dengan lebih dalam lagi Tuhan pada saat ini. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan di hadapan Engkau dari kedalamnya hati kami. Dan inilah seruan dan doa pengampunan yang kami naikkan sebentar hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Yesus. Amin.
Pembacaan Alkitab minggu ini dipetik dari Injil Matius 5 ayat 7 hingga 12. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah Injil Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memegangnya. Terdapat di dalam Lukas 11 ayat 28. Jemaat sekalian, marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman.
Shalom kepada jemaat Tuhan yang dikasihi. Jadi sekali lagi kita bertemu di dalam ibadah online, dan pada masa ini sudah tiba masanya bagi kita untuk mendengarkan khotbah. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami tahu dengan anugerah-Mu lah kami pada saat ini dapat diberikan satu masa untuk mendengarkan firman-Mu melalui khotbah ini. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami agar mata dan telinga kami, agar seluruh perhatian kami dapat tertuju kepada firman-Mu, sehingga segala perkara yang Engkau ingin sampaikan kepada kami sampai di dalam hati kami dan dapatlah kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, sekali lagi saya ucapkan shalom kepada para jemaat Tuhan yang dikasihi. Nah, khotbah yang akan kita dengar pada hari ini adalah kesinambungan kepada khotbah yang minggu lalu. Nah, tajuk khotbah yang minggu lalu atau tema khotbah yang minggu lalu itu adalah Kerajaan Allah di masa pandemik. Kerajaan Allah di masa pandemik. Namun tema pada minggu ini sedikit berbeza, bunyinya sedikit berbeza, namun itu tetap kesinambungan kepada khotbah minggu yang lalu, yaitu menemukan kebahagiaan dalam kesusahan. Menemukan kebahagiaan dalam kesusahan. Dan khotbah hari ini juga masih berkata tentang misi Tuhan Yesus mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Nah, teks hari ini juga adalah kesinambungan kepada teks minggu yang lalu, yaitu Matius pasal 5 ayat 7 hingga 12. Matius pasal 5 ayat 7 hingga 12. Dan teks ini membicarakan tentang kebahagiaan orang-orang yang berada di dalam kerajaan Allah. Nah, marilah kita membacakan teks hari ini. Matius pasal 5 ayat 7 hingga 12 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Inilah firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk lebih mendalam dalam teks hari ini, saya ingin mengungsikan sedikit latar belakang mereka yang sedang mendengarkan kata-kata Yesus ini. Nah, seperti yang saya sudah kongsikan minggu lalu, teks hari ini adalah sebahagian daripada khotbah Yesus ketika dia berada di atas bukit, atau Matius pasal 5 sehingga pasal ke-7 itu adalah khotbah Yesus di bukit. Dan ketika dia berkhotbah itu ada ramai orang yang sedang mendengarkannya, termasuk murid-muridnya dan orang-orang yang sentiasa mengikutinya. Jadi hari ini saya ingin kongsikan sedikit latar belakang orang-orang yang sedang mengikuti Yesus ini, atau mereka yang sedang mendengar khotbah Yesus ini. Nah, kebanyakan daripada mereka yang sedang mendengar ini, sedang mendengar khotbah Yesus di atas bukit ini, yaitu Matius pasal 5 sehingga pasal yang ke-7. Kebanyakan mereka ini adalah orang Yahudi atau bangsa Israel, bangsa Yahudi. Dan mereka ini kebanyakannya berasal daripada golongan pertengahan. Dengan kata lain, kebanyakan daripada mereka ini adalah para petani, para nelayan, mereka yang berniaga di pasar-pasar. Mereka bukan golongan elit atau para pemimpin agama atau pegawai kerajaan, tetapi mereka adalah orang-orang dalam golongan pertengahan.
orang-orang biasa seperti kita. Nah, kita juga mungkin sudah tahu bahwa walaupun tanah Israel itu atau kota Yerusalem itu memang milik bangsa Israel atau milik bangsa Yahudi, namun pada zaman Tuhan Yesus, tanah Israel, seluruh tanah Israel itu dijajah oleh kerajaan Rom. Dijajah oleh kerajaan Rom, yaitu bangsa asing bagi bangsa Israel. Nah, disebabkan penjajahan ini, disebabkan penjajahan oleh bangsa Rom atau orang-orang Rom pada ketika itu, timbul banyak masalah di dalam masyarakat. Timbul banyak masalah di dalam masyarakat, khususnya bangsa-bangsa Yahudi pada ketika itu. Nah, antara masalah-masalah yang timbul di dalam masyarakat itu atau kesusahan-kesusahan yang dihadapi oleh masyarakat ketika itu, dengan kata lain kesusahan orang-orang yang sedang mendengar Yesus berkhotbah di bukit ini, adalah masalah-masalah mereka itu adalah seperti cukai yang terlalu tinggi. Nah, disebabkan cukai yang terlalu tinggi, ramai yang jatuh di dalam kemiskinan. Selain itu, kebebasan mereka juga, oleh kerana mereka ini sedang dijajah, jadi kebebasan mereka untuk bergerak, untuk terlibat dalam politik itu tidak ada, langsung tidak ada. Mungkin ada, tetapi bagi golongan elit sahaja. Nah, selain daripada itu, kesusahan dari segi agama juga, mereka mengalami kesusahan oleh kerana bangsa asing yang menguasai mereka ini tidak mengenal siapa Allah dan tidak pernah mendengar tentang agama Yahudi. Nah, agama mereka tidak dihormati. Agama mereka tidak dihormati. Jadi secara umumnya kita boleh memahami bahwa masyarakat pada ketika itu mengalami banyak kesusahan. Kesusahan dari segi agama, kesusahan dari segi kemiskinan, kesusahan dari segi kebebasan, kesusahan dari segi politik. Mereka ini sedang menghadapi segala kesusahan ini. Nah, saya ingin memberikan satu contoh di sini dari segi masalah ekonomi, masalah cukai yang terlalu tinggi pada masa itu. Dalam kerajaan Rom, sistem pemungutan cukai itu ada tiga peringkat atau 3 orang yang dilantik untuk memungut cukai, yaitu ketua pemungut cukai, pegawai pemungut cukai, dan pemungut cukai. Nah, disebabkan ketiga-tiga orang ini inginkan sesuatu, atau dengan kata lain mereka tamak, lalu mereka meninggikan cukai itu sehingga mereka memperoleh keuntungan daripada cukai itu. Keuntungannya itu bermaksud jumlah yang mereka tidak perlu kembalikan kepada kerajaan. Dengan kata lain mereka tamak. Nah, dengan perbuatan ini, masyarakat golongan pertengahan, yaitu para petani, para nelayan, dan para peniaga kecil-kecilan pada masa itu, mereka inilah yang terbeban dengan sangat tinggi. Karena cukai yang mereka perlu bayar kepada para penjajah masa itu, yaitu kerajaan Rom, terlalu tinggi. Nah, itu hanyalah salah satu masalah yang mereka hadapi. Dengan kenaikan cukai ini, cukai yang terlalu tinggi, banyak yang sedang mengalami kemiskinan. Dalam masa yang sama, oleh kerana mereka miskin, banyak yang kelaparan. Nah, selain daripada itu, dari segi agama, mereka juga perasaan mereka terguris oleh kerana perbuatan yang tidak menghormati agama Yahudi atau agama mereka pada ketika itu. Nah, ada satu di dalam sejarah pernah satu peristiwa itu yang membuatkan orang-orang Yahudi sangat marah, di mana Raja Herodes, dia memang raja yang dilantik oleh kerajaan Rom untuk mengawal orang-orang Yahudi atau memerintah orang-orang Yahudi pada ketika itu. Nah, Raja Herodes, oleh kerana dia ingin mengambil hati orang-orang Rom pada ketika itu, lalu dia membuat satu patung burung helang daripada emas dan meletakkan patung itu di ambang pintu Bait Allah. Nah, dengan perbuatan ini, orang-orang Yahudi melihat perkara itu sebagai satu penghujatan kepada Allah, kerana seolah-olah Allah di bawah kekuasaan kerajaan Rom, kerana patung burung helang ini memberi simbolik bahawa
patung burung helang ini sebenarnya satu gambaran kepada kemegahan dan kekuatan kerajaan Rom. Nah, jadi dua daripada perkara ini hanyalah beberapa perkara yang menyebabkan kesusahan kepada masyarakat pada ketika itu. Jadi secara umumnya kita dapat melihat bahwa masyarakat ketika itu pada zaman Tuhan Yesus, dari segi emosi mereka merasa marah. Mereka merasa marah karena mereka tidak ada kebebasan, tidak ada agama mereka tidak dihormati. Dari segi ekonomi, mereka sangat miskin karena cukai yang terlalu tinggi. Jadi mereka mengalami banyak kesusahan. Jadi apabila Tuhan Yesus sendiri berkata tentang kebahagiaan, nah disinilah perkara yang menarik berlaku. Apabila Tuhan Yesus berkata tentang kebahagiaan, ini memberi makna yang sangat mendalam kepada hati mereka atau kepada jiwa mereka. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita tahu jika kita berada di dalam kesusahan, jika kita berada di tengah-tengah kesusahan dan penderitaan, kebahagiaan itu sukar ditemui. Itu memang sifat manusia. Kebahagiaan atau kegembiraan itu sukar ditemui ketika berada di dalam kesusahan. Nah, apabila Yesus sendiri mengatakan tentang kebahagiaan dalam khotbahnya di bukit ketika itu, ketika dia berjuang untuk membina kerajaan Allah di muka bumi ini, perkara itu sangat memberi kesan mendalam kepada masyarakat ketika itu, karena mereka sedang menderita. Nah, dalam penderitaan mereka itu juga mereka memikirkan konsep kebahagiaan atau definisi kebahagiaan itu agak berbeza dengan apa yang difikirkan oleh Yesus Kristus sendiri. Mengapa saya katakan agak berbeza? Karena ramai daripada mereka ini menghadapi kemiskinan. Jadi bagi mereka yang sedang mengalami kemiskinan, mungkin kemungkinan kebahagiaan yang mereka dapat fikirkan itu adalah apabila mereka ada kelebihan sedikit dari segi material, dari segi uang dan harta. Mungkin itulah yang mereka dapat fikirkan sebagai definisi kebahagiaan. Nah, selain daripada itu, oleh kerana ramai yang miskin dan ramai yang lapar, mungkin juga apa yang difikirkan oleh mereka sebagai kebahagiaan adalah apabila mereka dapat mengenyangkan diri dengan makanan harian. Namun seringkali kita dapat menemukan bahwa ajaran kebahagiaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu agak berbeza dengan apa yang difikirkan oleh masyarakat atau dipikirkan oleh manusia biasa. Mengapa saya katakan agak berbeza adalah mengapa saya katakan itu perkara yang berbeza atau kebahagiaan menurut ajaran Tuhan Yesus itu agak berbeza. Mengapa saya katakan demikian? Karena contohnya teks yang minggu lalu, ayat yang ketiga. Dalam teks yang minggu lalu, orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang berbahagia. Ini ajaran Tuhan Yesus dalam teks minggu lalu. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang berbahagia. Adalah orang yang berbahagia. Namun bukan semua orang yang miskin itu berbahagia sebenarnya. Kalau kita baca di dalam ayat yang ketiga dalam teks khotbah minggu lalu, bukan semua yang miskin itu adalah orang yang berbahagia, tetapi mereka yang merasa miskin secara rohani dan merasa memerlukan Allah, mereka inilah orang-orang yang berbahagia. Matius pasal 5 ayat 3. Ini teks khotbah minggu lalu atau pengajaran dalam khotbah minggu lalu. Jadi nampaknya definisi kebahagiaan itu menurut Tuhan Yesus agak berbeza dengan apa yang difikirkan oleh orang pada masa itu. Selain daripada itu, ramai orang yang mengalami kelaparan. Ramai orang yang mengalami kelaparan pada masa itu. Dan dalam ayat 6 juga dalam teks khotbah minggu lalu, ramai yang mengalami kelaparan kerana mereka sudah jatuh dalam kemiskinan. Mereka jatuh dalam kemiskinan disebabkan oleh penjajah. Namun Yesus mengajar orang yang sedang kelaparan oleh kebenaran Allah. Mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Jadi bukan semua orang yang lapar itu orang yang berbahagia. Namun orang yang berbahagia adalah orang yang
lapar akan kebenaran Allah. Dan kebenaran, jika kita kembali kepada ajaran khotbah minggu yang lalu, kebenaran yang dikatakan di situ dalam ayat 6 itu adalah kehendak Allah. Itu sama dengan kehendak Allah. Matius pasal 5 ayat 6. Jadi di sini kita melihat bahwa seringkali manusia di sini kita melihat manusia seringkali menentukan apa makna kebahagiaan itu menurut pikiran dan perasaan kita sendiri. Oke. Manusia seringkali menentukan makna kebahagiaan itu menurut pikiran dan perasaan kita sendiri. Nah, ini kan juga berkaitan dengan ajaran yang minggu lalu, di mana dalam khotbah yang minggu lalu manusia ingin menentukan yang baik dan yang jahat. Manusia ingin menentukan apa yang baik dan apa yang jahat dengan caranya sendiri. Lalu dengan perbuatan ini jatuhlah dia di dalam dosa. Jadi nampaknya biasanya apa yang ditentukan oleh, apa yang dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan itu, kita harus berhati-hati. Karena pada zaman itu orang menentukan apakah kebahagiaan itu sebenarnya. Namun Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan definisi tentang kebahagiaan itu di dalam khotbahnya di atas bukit ini. Jadi hari ini kita sekali lagi akan melihat tentang kebahagiaan itu. Tentang kebahagiaan. Sesuai dengan teks, sesuai dengan tema kita hari ini, menemukan kebahagiaan dalam kesusahan. Menemukan kebahagiaan dalam kesusahan. Jadi sekali lagi kita akan melihat tentang kebahagiaan itu, tentang apakah makna kebahagiaan itu menurut Tuhan Yesus. Kebahagiaannya menurut Tuhan sendiri, karena ini sangat penting, menentukan kebahagiaan menurut pikiran dan perasaan kita sendiri itu adalah hampir sama. Itu adalah hampir sama dengan menentukan apa yang baik dan apa yang jahat menurut pikiran dan perasaan manusia. Jadi ada baiknya kita mendengar nasihat Tuhan Yesus. Apakah makna tersirat dari kebahagiaan? Nah, juga di sini saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa segala kata-kata, segala khotbah, apa yang dikatakan di dalam Tuhan Yesus dalam khotbahnya ini dan dalam perumpamaan-perumpamaannya selepas itu semua adalah bertujuan untuk misinya, mencapai misinya, yaitu membina kerajaan Allah di muka bumi. Membina kerajaan Allah di muka bumi itu, atau mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Dengan kata lain, Yesus coba mengubah sikap manusia. Yesus coba mengubah sikap manusia melalui khotbah-khotbah, melalui perumpamaannya, agar apabila sikap manusia itu berubah, kerajaan Allah dapat diwujudkan di muka bumi. Kerajaan Allah dapat diwujudkan di muka bumi. Dan saya ingin mengatakan di sini bahwa apa yang dikatakan Yesus dengan kerajaan Allah, atau biasanya kerajaan surga, juga itu dua perkara yang sama. Sebenarnya Yesus bukan mengatakan tentang dunia selepas kita mati, atau dunia selepas kehidupan kita di dunia sekarang. Tetapi sebenarnya Yesus sedang mengatakan tentang kehidupan dalam reality ini, yaitu sikap dan pandangan kita terhadap dunia. Itulah kerajaan yang Yesus katakan. Jika sikap dan pandangan itu dapat diubah menurut dengan ajarannya, disitulah kerajaan Allah itu dapat diwujudkan. Jadi kita akan melihat lagi sekali tentang ajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah ini, khususnya tentang kebahagiaan. Kebahagiaan di tengah-tengah kesusahan. Nah, mari kita sekali lagi melihat di dalam teks hari ini, yaitu Matius pasal 5 ayat 7 hingga 12. Dan kita akan melihat satu persatu daripada ayat-ayat ini. Nah, ayat yang ketujuh. Dalam ayat yang ketujuh berbunyi demikian, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan.
Nah, bermurah hati di sini, apa yang dikatakan dengan bermurah hati di sini adalah bermaksud berbelas kasihan. Okey. Bermurah hati bermaksud berbelas kasihan. Dan memperoleh kemurahan itu adalah bermaksud memperoleh belas kasihan daripada Allah. Okey. Memperoleh belas kasihan daripada Allah. Bermurah hati itu bermaksud berbelas kasihan kepada sesama manusia dan beroleh kemurahan itu adalah memperoleh belas kasihan daripada Allah. Nah, ini bermakna bahawa orang yang mempunyai belas kasihan terhadap orang lain, orang yang mempunyai belas kasihan terhadap orang lain adalah orang-orang yang berbahagia. Mengapa mereka ini adalah orang-orang yang berbahagia? Kerana Allah juga akan berbelas kasihan kepadanya. Allah juga akan bermurah hati kepadanya. Nah, itu ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya kerana mereka akan melihat Allah. Nah, hati yang dikatakan di dalam ayat 8 ini adalah merujuk kepada keseluruhan perbuatan manusia. Okey. Merujuk kepada keseluruhan perbuatan seseorang. Atau dengan kata lain, kelakuan dan perbuatan seseorang itu adalah terhasil daripada hati dan fikirannya. Okey. Ini bermakna bahawa seandainya hatinya suci, pastilah perbuatannya juga suci dan tulus. Jika hatinya suci, pastilah perbuatannya juga suci atau tulus. Ini bermaksud orang yang suci hatinya, seluruh kehidupannya juga suci. Nah, orang inilah yang berbahagia. Orang-orang seperti inilah yang berbahagia, yaitu suci hatinya. Dengan kesucian hatinya itu seluruh perbuatannya juga suci. Mengapa mereka berbahagia? Karena suatu hari nanti di dalam pengajaran Tuhan Yesus di dalam ayat 8 ini, suatu hari nanti mereka akan melihat Allah. Mereka akan melihat Allah. Nah, itu ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai kerana mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, ayat yang ke-9 ini tidak perlu penjelasan yang terlalu mendalam. Kerana apa yang dikatakan di situ memang itulah. Okey. Orang yang membawa damai, maksudnya orang yang membawa perdamaian antara dua belah pihak yang sedang bertengkar, atau orang yang mendamaikan antara dua orang yang sedang bergaduh atau dua pihak yang sedang bergaduh. Orang inilah orang yang berbahagia, orang yang membawa damai. Mengapa dikatakan demikian? Kerana Allah sendiri akan mengangkatnya menjadi anak-anaknya. Maksudnya orang yang membawa damai kepada dua pihak yang bertengkar, orang inilah orang yang berbahagia. Allah sendiri akan mengangkatnya menjadi anak-anaknya. Itu ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10, berbahagialah orang yang berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, kerana merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Nah, ayat 10 ini, kebenaran yang dikatakan di dalam ayat ini adalah tentang kehendak Allah. Seperti juga yang saya katakan tadi, kebenaran yang dikatakan itu adalah tentang kehendak Allah. Bermaksud bahawa orang-orang yang dianiaya oleh kerana melakukan kehendak Allah adalah orang-orang yang berbahagia. Mengapa mereka dikatakan berbahagia? Kerana mereka akan menerima segala berkat yang ada di dalam kerajaan sorga atau di dalam kerajaan Allah. Jadi orang yang kemungkinan sedang ditindas, sedang disakiti, sedang ditindas dan disakiti oleh kerana percaya kepada Kristus, oleh kerana melakukan kehendak Allah, mereka inilah orang-orang yang berbahagia. Kerana suatu hari nanti, atau mungkin juga sedang, mereka menerima segala berkat-berkat daripada kerajaan Allah. Ayat yang ke-10.
Nah, seterusnya ayat yang ke-11, 11 dan 12. Ayat 11 dan 12 ini adalah satu ayat saja atau satu penjelasan saja dalam dua ayat ini. Saya akan membacakan. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, kerana upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi ayat 11 dan 12 ini hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh ayat 10. Dia cuma mengulanginya dan mengubahnya sedikit, di mana Kristus menggunakan aku di situ. Dengan kata lain, dia menyamakan dirinya dengan Allah, atau dia adalah Allah. Nah, di dalam ayat ini, ayat 10 ini, di mana Yesus itulah kebenaran. Yesus itulah kebenaran. Ini bermaksud bahwa di dalam Kristus terdapat kehendak Allah. Oke, di dalam Kristus terdapat kehendak Allah, dan ini bermaksud orang yang mengalami penindasan atau orang yang mengalami penindasan dan fitnah oleh kerana melakukan kehendak Allah atau oleh kerana percaya kepada Kristus. Nah, orang-orang inilah yang berbahagia. Mengapa dikatakan orang-orang yang berbahagia? Kerana Kristus sendiri, Yesus sendiri memperingatkan kepada kita atau kepada orang-orang yang sedang mendengar khotbahnya pada masa itu, bahwa dahulu nabi-nabi juga ditindas. Nabi-nabi juga ditindas dan dianiaya oleh kerana melakukan kehendak Allah. Namun nabi-nabi juga bertahan dalam penindasan. Jadi orang-orang yang ditindas dan diperlakukan dengan jahat oleh kerana melakukan kehendak Allah, ketahanan mereka itu sama dengan ketahanan para nabi yang ditindas dan diperlakukan oleh kerana melakukan kehendak Allah. Sebab itu orang-orang ini berbahagia. Sebab itu orang yang bertahan di dalam penindasan oleh kerana melakukan kehendak Allah, orang-orang itu adalah orang-orang yang berbahagia. Nah, itu adalah penjelasan ayat yang terakhir, 12, 11 dan 12. Jadi di sini saya ingin mengatakan sekali lagi, atau saya ingin membawa kita ke dalam satu pemikiran, bahwa sebenarnya apa yang dialami oleh orang-orang pada zaman itu atau pada masa itu adalah hampir sama dengan apa yang kita alami pada masa pandemik ini. Mengapa saya katakan hampir sama? Karena orang pada masa itu mengalami banyak kesusahan oleh kerana penjajahan, di mana pergerakan mereka juga dikawal, di mana mereka juga mengalami masalah ekonomi. Mereka mengalami banyak kesusahan. Apa bezanya dengan kebanyakan daripada kita pada masa ini, di mana pandemik COVID-19 ini telah membawa banyak kesusahan kepada kita. Ramai yang jatuh di dalam kemiskinan oleh kerana pandemik ini. Ramai yang jatuh di dalam kemarahan, jatuh di dalam ketakutan dan kerisauan oleh kerana masalah pandemik ini. Dalam masa yang sama, pergerakan kita juga dikawal. Samalah dengan mereka pada masa itu, walaupun kebebasan mereka tidaklah dikawal seperti yang kita alami pada ketika ini, di mana pergerakan kita dikawal, namun kebebasan mereka juga pada saat itu sangat terbatas kerana mereka sedang dijajah oleh bangsa asing. Jadi saya boleh katakan di sini, saya boleh katakan kepada kita di sini, pada masyarakat kita pada hari ini, bahawa kemungkinan besar kita juga sukar untuk menemukan kebahagiaan itu. Kemungkinan besar kita juga sukar untuk menemukan kebahagiaan, kegembiraan di masa-masa sekarang. Kerana sebagai manusia memang ketika sedang menderita, sedang berada di dalam kesusahan, kebahagiaan dan kegembiraan itu sukar ditemukan. Namun kemungkinan besar, saya tidak katakan betul memang itu yang berlaku, tetapi saya katakan kemungkinan besar kita tidak dapat menemukan kebahagiaan dan kegembiraan itu kerana kita menentukan definisi kegembiraan dan kebahagiaan itu menurut dengan fikiran dan perasaan kita sendiri.
menurut dengan fikiran dan perasaan kita sendiri. Ini saya ingin mengajak kita untuk merenung sejenak, untuk berfikir sejenak. Kemungkinan kita menemukan kebahagiaan yang sejati atau kegembiraan yang sejati jika kita mendengar nasihat dan dorongan daripada Kristus, seperti yang dia katakan di dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat 12 ini, yaitu berkata tentang kebahagiaan. Kemungkinan besar kebahagiaan yang kita tidak dapat temukan selama ini boleh kita temukan jika kita mengikuti teladan dan dorongan dan definisi yang Kristus berikan tentang kebahagiaan itu. Jadi jika selama ini kita menentukan apakah makna kebahagiaan itu menurut fikiran dan perasaan kita sendiri, saya ingin mengajak kita untuk mengubah fikiran kita, supaya kita boleh menentukan apakah makna kebahagiaan itu menurut fikiran dan pandangan Allah atau pandangan Kristus sendiri. Nah, sampai di sini sahaja khotbah kita pada hari ini. Saya berharap kita semua mendapat sesuatu daripada khotbah ini, dan marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang telah Engkau berikan. Bapa di surga, kami berharap Engkau terus-menerus mengilhami kami dengan segala perkara yang kami perlukan di dalam hidup kami. Karena Bapa di surga, tanpamu, tanpa ilham daripada Engkau, kami sesungguhnya tidak dapat menemukan segala sesuatu yang kami perlukan untuk mencapai kebahagiaan yang sejati di dunia ini. Bapa di surga, teruslah mengilhami kami agar kami memahami bahwa apa yang Engkau ingin kami lakukan dalam hidup ini adalah supaya kami dapat mewujudkan kerajaan-Mu di atas muka bumi ini dengan merubah segala sikap dan segala perbuatan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kau yang
Haleluya Bapa di surga, haleluya Bapa. Kami ingin mengucap syukur ya Bapa kalau saat ini kami dapat berkumpul sekali lagi dalam ibadah online. Sekalipun kami dipisahkan oleh jarak, tapi kami tahu ya Bapa, Engkau selalu menyatukan kami dalam hadirat-Mu. Bapa, kami ingin mengucap syukur untuk firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami ya Bapa tentang kebahagiaan di masa kesusahan. Kami tahu ya Bapa, Engkau ada di setiap jalan kehidupan kami. Di saat susah kami ya Bapa, kami dapat belajar tentang bahagia dan mengucap syukur. Tuhan, kami ingin berdoa untuk jiwa-jiwa supaya tetap ada kerinduan dan hidup dalam Tuhan. Biarlah kami tetap setia mencari wajah-Mu di saat kami mengalami keadaan pandemi ini. Kami juga ingin berdoa ya Bapa, untuk jemaat-Mu terutama di BCCM Indah ya Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang menghadapi masalah Engkau turun tangan untuk menolong ya Bapa. Dan yang kekurangan Engkau limpahkan berkat-Mu, sehingga kami juga sentiasa mengingat kasih-Mu ya Bapa, dan mengucap syukur kepada Engkau. Bapa kami di surga, kami juga tidak melupakan ya Bapa untuk mendoakan para pesakit COVID. Biarlah Engkau turun tangan ya Bapa untuk menyembuhkan ya Bapa, dan mereka dapat sembuh total. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Tidak lupa juga untuk petugas-petugas COVID ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati mereka ya Bapa dan memberi kekuatan kepada mereka. Kami juga ingin mendoakan ya Bapa untuk negara kami Malaysia, untuk kestabilan politik kami ya Bapa dan ekonomi negara ya Bapa, supaya dapat dipulihkan ya Bapa. Dan Engkau memberkati juga ya Bapa untuk para pemimpin negara kami ya Bapa, supaya dapat berhikmat ya Bapa dalam memimpin negara ini ya Bapa. Terpuji Engkau ya Bapa. Kami ingin mendoakan juga ya Bapa untuk anak-anak sekolah ya Bapa yang sedang belajar ya Bapa dari rumah ya Bapa. Biarlah Engkau yang menjaga mereka dan memberkati mereka ya Bapa. Dan kami ingin mendoakan juga ya Bapa untuk anak-anak yang menghadapi pemeriksaan SPM ya Bapa. Biarlah Engkau memberi hikmat kebijaksanaan kepada mereka ya Bapa, sehingga mereka dapat berjaya dalam pelajaran mereka. Tuhan, kami tidak dapat menyebut ya Bapa satu persatu doa kami, tapi kami tahu ya Bapa, Engkau melihat dan mengetahui setiap keadaan kami ya Bapa. Dan biarlah Engkau menjaga setiap anak-anak-Mu ya Bapa kami syurga. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom kepada jemaat yang dikasihi di dalam kasih Yesus Kristus. Kita sedang bersama-sama di dalam ibadah online. Dan pada masa ini kita akan masuk dalam ruangan pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama, seperti yang terdapat di dalam grup Indah Mandiri, para jemaat dijemput untuk menyertai program rantaian doa harian. Seterusnya, pengumuman yang kedua, kepada jemaat yang memerlukan pelayanan doa khusus atau firman Tuhan, jemaah bolehlah berhubung dengan penginjil Mark di nomor 0111-623-6043, dan pelayanan akan dilaksanakan secara online atau panggilan telepon. Dan untuk pengumuman yang terakhir yaitu dan makluman kepada semua, sekiranya ada sesiapa yang ingin memberi sumbangan seperti persembahan, persepuluhan, dan janji iman, Anda bolehlah menyalurkan sumbangan Anda melalui BingN atau transfer ke nomor akaun yang tertera di skrin Anda. Jemaat sekalian, marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa dengan menerima berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.